Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast pertama kita. Di 1 Januari 2000, 25 hari pertama di tahun 2025. Lembaran baru ya, Bi? lembaran baru. Oh, kali ini kita mau cerita apa nih, Mi? Kita cerita tentang bagaimana kita awali dengan nikah muda. Nikah muda itu apa sih? Bentar. Tadi kan Umi yang bilang temanya. Berarti Umi dulu yang nanya ke Abi. Menurut Abi nikah muda itu apa? Nikah muda itu pilihan untuk masa depan atau gimana menurutmu? Kalau menurut Umi ya nikah muda itu. Kan sebenarnya gini. Apa namanya, rezeki, jodoh, maut, satu lagi dari semua itu termasuk jodoh itu udah ada ketentuannya, udah ditetapkan oleh Allah. Kalau menurut Umi nikah muda itu udah ketemu aja jodohnya. Oh, atau udah keputusan yang tepat bagi Umi? Nikah muda. Menurut Umi udah keputusan yang tepat kalau udah ada jodohnya, udah sama-sama siap, udah orang tua juga sama-sama merestui. Itu sangat bagus buat generasi sekarang yang Nikah muda itu ya, pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif dini, ya kan? Biasanya sebelum usia 25 tahun, berarti 25 tahun ke bawah, ya kan? hmm, Nah, batasan usia ini dapat berbeda-beda tergantung di mana tempat tinggalnya, gimana budayanya, ya kan? Kan gitu definisi menikah muda. berarti kita nikah muda dong. Iya dah. Ini kita nikah muda, geng. Jadi Kan nih. poin-poin menikah muda ini lebih mengarah ke positif atau mengarah ke negatif menurut Umi. Bisa mengarah ke positif, bisa mengarah ke negatif. Mengarah ke negatifnya seperti ada tuh yang nikah muda di usia sekolah udah nikah, kayak masih SMP atau Karena masih, berita-berita ya. iya karena pergaulan bebas akhirnya nikah muda. Iya. Itu kalau dalam konotasi negatif. Cuman kalau dalam konotasi positifnya em, bisa jadi positif karena daripada pacaran itu, daripada menghindari hal-hal pokoknya menghindari hal-hal seperti itu, lebih baik nikah muda. Karena apa-apa yang kita kerjakan semuanya, bernilai ibadah, Ya, seperti nah. itu. Oh, nih, Abi ada pertanyaan nih, Mi. Apa? Alasan Umi menikah muda. Alasan Umi nikah muda? Iya, Nggak apa-apa alasan nih. kenapa Umi memilih menikah ya di usia dini atau muda? Oke, dibilang dini enggak juga ya, karena, eee, kita nikah itu Abi umur 25, Ya, Umi umur 23. Nah, kalau dikategorikan itu termasuk cepat ya, iya karena, benar. sebenarnya tamat, S1 itu, eee, masih bisa kerja dulu gitu Iya, kan. Cuman Umi kan memilih untuk, nikah dulu. Alasannya nggak apa nih dibongkar di sini. alasannya coba Ini aku sebenarnya rahasia loh, geng. pengen tahu nih menikah muda itu. Oke, meluruskan dari berbagai sudut pandang negatif orang ya. Jadi nikah muda waktu itu sebenarnya target Umi nikah umur 27 loh. Kenapa jadinya milih Nah, di usia 23? sebelum kita ketemu target Umi nikah itu umur 27. Umi kelar sekolah dulu, Umi kelar kuliah, kalau bisa lanjut S2 dulu sambil kerja. Ya, Nah, nanti kalau udah selesai itu baru deh nikah. Tapi kita ketemu di 2016 di Umi semester 2. Umi kan masuk 2015 akhir. Nah, kita ketemunya tuh di 2016 awal, itu pas Umi semester 2. berarti 2016 awal dong kita ketemu. Iya, 2006. Ih, lupa, pipa. Iya. Nah, 2016 awal kita ketemu. Itu sebenarnya nggak ada niat buat nikah. Jalani, kita jalan, saling mengenal. Sampai akhirnya Abi bilang mau serius. Awalnya Umi kira itu bercanda. Iya. Iya, Umi kira Abi bercanda. Terus Abi bilang mau datang ke rumah. Umi dengan entengnya bilang, ya udah datang aja. Ternyata beneran datang. Berarti Dan berarti alasan yang membuat Umi memilih menikah muda tadi karena ngerasa jodohnya udah ketemu. iya.
habis itu daripada dikit-dikit galau, berantem dikit kita galau, ya kan? Daripada kayak itu mending nikah aja sekalian. Oh iya, bagus ya. Heeh. Daripada kita musing-musing mikir satu sama lain, mikir-mikir yang enggak aneh-aneh gitu ya, yang di luar nalar lah gitu ya. Satu sama lain kayak misalnya Abi lagi pergi keluar ya, entah sama Pusing. siapa, Benar. ngomongin teman Jadi ya kan ya. jadi curigaan mulu Iya. kan, daripada kayak itu mending nikah, tahu 24 jam sama kita loh, 24 jam. Jadi alasan Umi menikah muda dah tadi ya kan. Bentar, Umi tanya dulu, Abi alasan nikah mudanya kenapa? Nah, kalau Abi alasan nikah muda itu yang pertama itu pengen membangun keluarga di masa muda. Jadi kayaknya gini, kalau kita bangun bersama-sama di masa muda, itu kan lebih cepat ya buat di masa tua nanti kita menikmati daripada kita menikah di masa yang umur-umur 30 sekian ya kan. Tetapi nanti kita baru-baru bareng-bareng Baru menyesuaikan. ya baru menyesuaikan kan lagian ini menikah ini kan belum tahu pola pikir kita sama ya kan. Pastinya nanti kan ada berantem, cekcok segala macam di rumah tangga kan penyesuaian lagi ya kan. Lebih memikirkan itu membangun keluarga di masa dini itu alasannya sih. Soalnya kebanyakan kan dilihat di zaman sekarang pacaran-pacaran nggak jelas keluyuran ya kan, have fun, party-party ya kan, eh, kurang bagus ya dilihatnya ya. Yang penting bagusnya kalau memang udah serius, memang udah benar-benar niat, ya langsung aja lamar, nikah, bangun masa depan bersama ya kan ya. Gitu. Karena fase-fase di awal-awal pernikahan itu fase-fase paling berat buat kita menyesuaikan. Karena semuanya keluar. Sifat buruk kita sama-sama keluar kan. Jadi harus menyesuaikan. Iya. Kalau kita nikahnya di umur Namanya 35, ya namanya juga ini ya kan ya. Dari fase anak-anak ke remaja dan ke dewasa itu ada step by step buat perbaikan diri ya. benar-benar. Kalau untuk ini terburu-buru ndak Umi merasa menikah di umur 23? Kalau sebelum nikah ya, kalau sebelum nikah mi mikirnya terburu-buru. Karena itu kan masih umur 23. 23 itu masih, tapi enggak juga sih, temen Umi udah ada yang nikah di umur 22 malah. Nah, tapi setelah nikah, Umi ngerasa, ih kok baru sekarang ya nikah, kok nggak kemarin-kemarin aja gitu. Semua berubah setelah menikah. Semua berubah setelah. Kalau Abi? eh Kalau Abi merasa sih kalau untuk pernikahan di umur segitu udah cocok sih. Karena tergantung pola pikir kita juga. Kalau pola pikir kita udah mantap, udah nikahnya karena Allah ya, itu insya Allah bakal bagus juga akhirnya. Ya, kan kita niatkannya kan membangun keluarga di usia dini, ya kan ya. Sama-sama di jenjang karir kita sama-sama di kehidupan juga kita sama-sama, penyesuaian kita juga cepat ya. Baik. Tapi ini banyak dampak negatif pernikahan di usia dini ya secara garis besar ya. eh itu di pengadilan agama perceraian itu dikarenakan menikah di usia dini. Karena belum siap, Nah, belum mateng ya. belum matang. Tantangan menikah muda berarti itu. Apa aja Nah, kah? bentar, sebelum kita masuk ke tantangan nikah muda, Kami mau eh bukan edukasi ya, tapi sama-sama kita ingatkan kembali kepada teman-teman yang mau nikah muda nih. Sebelum nikah itu kita ada namanya konseling pranikah. Iya. Nah, di sini gunanya konseling pranikah itu besar sekali manfaatnya. Kita dari segi agama dipersiapkan, dari segi finansial juga dipersiapkan. Di sana akan dibahas
gimana sih finansial kita nanti setelah menikah, gimana sih peran suami, peran istri, apalagi nanti peran orang tua kalau seandainya dikasih rezeki cepat. Jadi sebenarnya manfaat konseling pranikah itu sangat besar, tapi kebanyakan orang kalau konseling pranikah itu kan, di beberapa daerah itu dilakukan pas screening. Screening ya. Di KUA ya. Ya, Pas aku hari screening itu dikasih layanan konseling pranikah. Sebenarnya layanan konseling pranikah itu bisa kita dapatkan jauh-jauh hari sebelum itu. Jadi persiapan dari si calon mempelai pria dan calon mempelai wanita itu bisa matang. Nah, karena kesempatan layanan itu disia-siakan, makanya banyak yang nggak siap. Jadi setelah menikah merasa terkejut. iya, iya. Nah, Berarti sangat dibutuhkan ya konseling pranikah itu sangat bagi dibutuhkan. kaum muda yang walaupun jauh-jauh belum ada niatan menikah, belum Betul. ada niat menikah, cuman harus harus ada bekal konseling pranikah juga ya. Iya benar, karena konseling pranikah itu ya teman-teman, eee, kita itu bukan, buat yang mau nikah saat itu, bukan, tapi jauh-jauh hari kita, buat teman-teman yang, tamat SMA atau yang lagi kuliah, yang butuh layanan konseling pranikah itu bisa. Jadi sama-sama bisa sama-sama belajar lah. Oh, oke. Jadi itu salah satu buat teman-teman ya yang mau nikah muda harus dipahami dulu konseling pranikah namanya ya kan. Di balik itu mau menikah atau mau menunda 1 tahun atau 5 tahun kemudian ya kan, tapi harus ada bekal buat diri kita sendiri itu konseling pranikah. Begitu pentingnya konseling pranikah ya. Untuk membekali diri kita agar rumah tangga kita ke depan agar lebih baik ya, Iya, eee, kita sama-sama siap. sama-sama siap ya akan pernikahan itu ya. Karena kita nggak tahu ya badai apa yang menerjang di depan sana. Ibaratnya kapal kita udah pesiar nih, Iya, udah besar, udah iya. kuat, tapi ternyata, eee, kena badai kita nggak bisa menakodainya, sama aja Iya, bakalan benar. hancur, heeh. Nah, Abi harus tahu juga sebenarnya konseling itu, bukan cuma pranikah yang buat keluarga ya. Nanti setelah menikah itu ada konseling keluarga namanya. Konseling keluarga itu iya, konseling keluarga itu nanti, satu keluarga bisa dikonselingi, bisa langsung semuanya berhadapan-hadapan atau, eee, dengan ibu dulu, dengan bapak dulu, masing-masing, bisa. Itu bisa kita dapatkan gunanya untuk kalau ada permasalahan keluarga ya, rasanya tidak bisa dipecahkan atau kadang kan gini, komunikasi kita kan, kadang baik, Iya, kadang buruk. benar. Kita butuh orang lain, orang luar untuk, kasih kita konseling, Iya. konseling keluarga namanya. Itu bisa juga kita dapatkan. Sedikit informasi. Gitu. Oke teman-teman, kayaknya butuh banyak ilmu lagi kita pelajari untuk memahami tentang konsep menikah muda ya. Iya, betul. Karena di balik pernikahan muda ini, pernikahan dini ini banyak tantangan yang harus kita lewati, bukan hanya dari segi materi aja ya kan, dari segi emosional, dari segi tekanan sosial dan keluarga, kestabilan finansial kita juga harus kita jaga ya kan. Itu seperti tantangannya yang ada ya. Jadi butuh yang namanya bekal untuk konseling pranikah dan konseling keluarga nanti kalau ada Iya. ya. Bagus banget. Jadi itu bakal menjadi apa namanya nih, kesiapan diri ya Om ya, kesiapan diri buat kita untuk menjalani pernikahan tersebut ya kan ya. Karena banyak Abi lihat di anak-anak zaman sekarang ya yang sebaya maupun yang di bawah ya kan, maupun yang di atas itu sering terjadi apa namanya ini, permasalahan yang kecil menimbulkan efek yang besar. Ya di dalam keluarga, baik itu di keluarga yang eksternal atau yang keluarga internal kan begitu. Oh gitu. Iya menanggapi hal itu juga Bi, buat teman-teman nih, eee jangan, segala sesuatu itu kita anggap di satu sisi misalnya, "Ih nikah takut deh, banyak perceraian, banyak KDRT," ujung-ujungnya banyak yang takut, menikah. Terus jangan juga kita, beranggapan, nikah itu indah ya, ini ya, bareng-bareng segala macam." Karena
sebenarnya nikah itu ada indahnya, ada sedihnya juga, ada senangnya, ada susahnya juga. Iya bener. Jadi kita harus sama-sama, bisa mempersiapkan hal itu. Nah, teman-teman juga harus tahu, setelah menikah itu pasti akan ada ujiannya. Iya bener ya. Yang pertama tuh dari finansialnya, Iya. gimana nih finansial kita. Iya. Kadang kita itu yang di awal pernikahan itu benar-benar diuji, yang awalnya kita, sama-sama berkecukupan, setelah menikah ternyata drop, kita mulai lagi dari nol. Terus ada juga yang, Dari tekanan sosial. tekanan sosial ada juga. Nah, tekanan sosial ini bisa karena keluarga, bisa karena lingkungan. Iya. Contohnya aja ya, kalau, dari lingkungan seperti banyak tuh teman-teman yang bilang, "Loh kok udah sekian tahun nikah belum punya anak?" Nah itu termasuk tekanan ya buat, kita para istri atau juga para suami ya, karena masih belum memiliki keturunan tapi masyarakat sana udah cuap sana cukup sini, udah bawel ya. Bener ya, bener ya. Nah, ingat teman-teman, rezeki kita itu bukan cuma anak, rezeki kita itu ada di sehat badan, Iya bener. ada sehat finansial. Mungkin, saat sekarang kita belum dikasih kepercayaan. Iya iya. Nah, kita harus sabar-sabar dulu, itu namanya ujian. Iya bener ya. Mhm. Eee, dan tambahan terakhir tadi ya kan, tadi udah itu kestabilan finansial, udah dari tekanan sosial dan keluarga. Ah, ini cinta dan komitmen, gimana tuh? Ngomong-ngomong cinta dan komitmen Iya ya. bener. Nah gini Bin, yang dibilang cinta sebenarnya itu kan seperti yang udah sering kita, bahas ya. Cinta itu bukan datang tiba-tiba, terus dihabiskan tiap hari, enggak, bukan gitu. Cinta itu kan kita pupuk tiap hari. Nah, pastilah akan ada nanti kita akan berantem-berantem gitu kan. Nah, kita balik lagi, kita tujuan kita nikah nikah itu kan ibadah seumur hidup ya, Iya bener. sepanjang hayat. Iya. Yang dinamakan ibadah sepanjang hayat. Sholat aja yang ibadah cuman 5 menit, Iya. bisa diganggu setan, diganggu ini, apalagi, keluarga. Nah, di keluarga ini ada namanya setan dasim. Setan dasim ini nanti tugasnya buat ngerecokin kita berumah tangga. Jadi, kekuatan pondasi cinta kita itu harus dipupuk tiap hari. Dan ingat lagi komitmen kita. Gimana sih komitmen kita di awal pernikahan? Kita nikah ini tujuannya buat apa? Iya. Apakah buat bercerai? Iya. Apakah buat berpisah? Kalau buat berpisah ngapain, dari awal kita nikah? Iya bener. Nah, seperti itu, Bi. Iya. Dan, itu kan nomor 3 tadi ya. Yang keempat yang terakhir, Apa tuh? yaitu ada namanya agama dan kepercayaan. Itu kan poin-poin pernikahan ya, agama dan kepercayaan. Dan menurut semua agama, pernikahan itu bagus, baik ya. Baik. Ah, dan menurut semua agama, perceraian itu buruk ya. Benar benar. Buruk. Itulah yang, tadi dilandaskan oleh, cinta dan komitmen kita masing-masing. Menurut Umi kan seperti tadi, cinta itu dipupuk setiap hari. Kalau dari sudut pandang Umi gimana sih, teman-teman yang, kayak setiap hari nongkrong, setiap hari, berjalan berdua, setiap hari, dia berduaan, bercengkrama segala macam kayak di zaman sekarang. Kan mengikuti fasenya, zaman sekarang maksudnya begitu. Gimana sih pendapat Umi, sudut pandang Umi tentang itu? Jadi suami istrinya bareng-bareng dulu gitu, sering Kayak, nongkrong, bukan? sebelum menikah udah bareng-bareng gitu maksudnya. Jadi misalnya makan bareng, ke kafe bareng, ke acara bareng begitu. Gimana sih? Ini bertanya atau nyindir ya? So bagus sih sebenarnya kalau, Umi bilang bagus gini, kalau, kemana-mana bareng gitu kan, tapi ingat juga kalau kita nikah itu sebelum nikah itu ya, jangan teman-teman perginya berdua aja, seenggaknya bawa teman gitu Kak. Kita kemana-mana bawa teman, nongkrong sama teman-teman. Gunanya, biar komunikasi kita terjalin, kita sama-sama tahu, eee, calon suami kita kurangnya di mana, kita kurangnya di mana. Jadi nanti setelah menikah kita juga pandailah menempatkan situasi seperti itu. Dan ingat teman-teman ya,
jangan mesranya itu sebelum nikah aja, yang harus mesra itu kapan? Setelah menikah ya. Setelah menikah. Ya, kalau menurut Abi sih ini ya, anak-anak zaman sekarang nih lebih pinter-pinter. Kenapa gitu? Lebih banyak memilih tidak pacaran tapi berteman. Oh gitu. Tidak pacaran tapi berteman. Kan Gitu. banyak. Kebanyakan begitu karena istilah pacaran di zaman sekarang itu ya artinya di atas pertemanan sedikit. Jadi nggak ada istimewanya jadinya gitu. Cuman artinya teman dekat, teman yang lebih dekat gitu. Jadi setiap misalnya pergi bareng-bareng atau kemana-mana ngumpul segala macam ya kan, udah bareng-bareng segala macam itu bersama teman yang lebih dekat. Nggak ada istilah kalau pacaran zaman sekarang gitu. Kalau menurut Abi sih gitu. Ya, betul. Oke. Jadi poin tentang menikah muda itu udah lengkap deh tadi ya ini ya. Eh, Apalagi nih yang mau kita ulik tentang pernikahan dini. Tentang pernikahan dini. Iya. Sebenarnya kita udah sama-sama bahas ya tadi garis-garis besarnya tentang pernikahan muda. Kalau menurut Umi sih, tapi ini teman-teman jangan sampai gegabah juga ya, karena sebelum kita nikah kalau di agama Islam itu ya, itu ada namanya sholat. Sholat apa sih? Istikharah. Istiqoroh. Nah, buat kita menentukan pilihan kita. Jadi kita tanya dulu ke Allah, ya Allah, eh, kalau ini benar jodoh hamba, dekatkan. Kalau dia bukan jodoh hamba, jauhkan seperti itu. Nah, kita bisa nanya Allah, ini jodoh kita apa enggak gitu. Kalau memang rasanya udah mantap, udah sama-sama yakin, persiapannya juga udah matang rasanya, keluarga sama-sama merestui juga, nggak ada salahnya kita buat nikah muda karena berkarya atau berkarir di usia muda sama-sama di usia muda ya, itu lebih bagus karena kenapa gitu? Karena kita dari masa remaja akhir, karena masa-masa remaja akhir itu menuju dewasa awal, kita sama-sama bisa mempersiapkan diri lah, seperti Oke, itu. oke. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan ya di eh, apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat buat kita berdua, buat teman-teman juga sekalian ya. Dan kalau misalkan ada saran atau Bentar dulu, Be. apa? Nah, Umi jadi ingat, kita kan tadi bahas tentang konseling pranikah ya. Nah, karena kita tadi bahasnya juga tentang sholat istikharah, tentang agama Islam ya. Konseling pranikah itu bukan hanya buat agama tertentu, tapi semua agama bisa mendapatkan konseling pranikah, Bi. Ya, benar. Heeh. Karena di agama-agama lain pun istilahnya konselornya itu ada gitu. Jadi Oh gitu ya. nanti kalau agama kita misalnya, ini agamanya A misalnya kan nanti konselornya dari segi A juga. Jangan sampai agamanya A, konselornya B gitu kan. Oh beda lah. Beda beda karena, Benar. eee ya ajaran-ajaran kita itu sebenarnya tujuannya sama-sama baik. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan konseling pranikah sebaik-baiknya untuk menghindari, atau menekan angka perceraian, kita minuskan angka perceraian. Ya, benar. Oke, terima kasih Bu untuk Umi yang udah menjelaskan sedikit tentang pernikahan dini. Ini disclaimer dulu ya. Ini hanya pendapat kita berdua maksudnya, Iya. bukan dari apa namanya ini penelitian-penelitian tertentu bukan ya. Nah, ini hanya sekedar pendapat kita berdua. Kalau misalnya ada salah atau Ada kritik, ada saran, ada saran, nah, silakan di komen ya di komennya aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah teman-teman.